Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara webinar dengan tema sharing season yang berjudul Parliamentary Exchange, mengulik perspektif parlementaria melalui short course. Yang terhormat kepada Ibu Alfi selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, yang kami hormati Ibu Dina dan Ibu Esther yang menjadi narasumber, serta yang kami banggakan para peserta webinar sharing season yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dela Pitaharnisa, mahasiswa magang dari Universitas Negeri Surabaya, di unit kerja asisten penelaah teknis kebijakan selaku Master of Ceremony dan moderator yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di acara webinar sharing session Parliamentary Exchange mengulik perspektif parlementaria melalui short course. Senang rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu di acara dalam keadaan sehat walafiat. Dengan harapan semoga seluruh peserta dapat menyerap ilmu dan pengalaman yang dibagikan oleh kedua narasumber keren kita hari ini. Gimana nih Pak, Ibu, kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya Pak, Bu. Oke, sebelum acaranya dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan rundown pada acara kali ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian berdoa bersama. Selanjutnya, sambutan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Kemudian ada penyampaian materi oleh narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, serta dokumentasi berserta penutup. Baiklah, acara pertama pembukaan sudah, dan kemudian langkah baiknya kalau kita mulai dengan berdoa. Mana menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa dicukupkan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Alfi selaku Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural. Kepada Ibu Alfi, kami persilahkan. Nggak kedengaran ya? Suaranya tidak terdengar. Mohon izin Ibu masih di mute, mungkin bisa di unmute dulu. Kali ini mempersembahkan webinar dengan tema khusus Parlemen PhD mengulik perspektif Parlemen Victoria melalui short course. Webinar ini dimaksudkan untuk sharing knowledge, sharing experience, dan mendiskusikan hal-hal yang terkait baik untuk para keparlemenan maupun hal-hal umum yang mungkin sulit kita temukan di internet dari teman-teman yang mengikuti Executive Training Program on Parliamentary Government Towards a Modern and Dynamic Parliament in Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Melbourne, Australia pada tanggal 25 November 2024 hingga tanggal 6 Desember 2024 lalu. Dua narasumber keren kita hari ini, yaitu Mbak Pradina Kurniasari Hidayah SH, Arti Keterapan Administrasi Publik, sekarang menjabat sebagai analis hukum ahli muda, dan Mbak Esther Putri Lasmaida Panjaitan SHLLM, perancang peraturan perundang-undangan tanah. Beliau berdua ini merupakan salah dua dari 20 peserta Shortcourse ke Australia dimaksud sebagai hasil dari seleksi yang cukup ketat dari 66 pendaftar. Congratulations ya pada para peserta. Yang teman-teman peserta lain tentunya hari ini juga hadir bergabung di webinar ini. Shortcourse tersebut merupakan salah satu upaya dari Puspam SDM Legislatif untuk mengembangkan kompetensi pegawai secara optimal guna menciptakan lebih banyak lagi world class civil servants di lingkungan Sekjen DPR RI. Pemerintah sendiri telah menggalakkan Smart ASN, yaitu suatu predikat yang diberikan kepada ASN yang memiliki integritas tinggi, mampu berbahasa asing, mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi, berjiwa melayani, memiliki mentalitas wirausaha, jaringannya luas dan beramah tamah, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu mari kita manfaatkan webinar ini untuk mendapatkan transfer ilmu dari para narasumber dan memanfaatkan hal-hal baru yang mendukung pencapaian tujuan organisasi Sekjen DPR RI. Selamat berdiskusi kepada teman-teman AS Nations, SDM Legislatif. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator Mbak Dela. Baik, terima kasih Bu atas sambutan yang tadi diberikan. Selanjutnya merupakan sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita, yaitu Bunda dan Ibu Esther. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan materi webinar. Yang pertama, acara kan sudah dimulai, serta diharap untuk memulai virtual webinar persiapan. Kedua, kita diharapkan mengikuti acara webinar dari awal hingga penghujung acara. Yang ketiga, untuk peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera dan menggunakan virtual webinar selama webinar berlangsung. Yang keempat, selama acara berlangsung dimohon untuk tidak melakukan mikrofon, kecuali diperintahkan oleh panitia maupun yang kelima, peserta dilarang membuat kegiatan selama acara dimulai.
Yang keenam, bagi peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab, bisa menyalakan fitur raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air dan bela negara, apabila diperdengarkan lagu Indonesia Raya ketika pemaparan materi, waktu akan diskorsing selama 5 menit. Dan untuk dapat mengakses sertifikat yang akan dibagikan di grup peserta, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung dengan grup peserta dapat mengakses link yang akan dibagikan di kolom chat untuk dapat bergabung di grup peserta. Baiklah, pada sesi pemaparan materi pagi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nana dan Ibu Esther. Sebelumnya, apakah kedua narasumber kita sudah bergabung? Sudah, Mbak Dela. Udah Mbak Dela. Oke, terima kasih Ibu. Oke, sepertinya kedua narasumber sudah bergabung. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Dela gimana kabarnya? Sama Ibu. Semoga dalam keadaan yang sehat ya Bu. Oke, selanjutnya kami persilahkan untuk kedua narasumber kita ini untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dela sebagai moderator. Sebelum saya lanjut, boleh minta tolong dulu respon dari partisipan, apakah suaranya masih bergema atau sudah terdengar jelas? Sudah bagus, Mbak. Sudah bagus, sudah. Baik. Sudah. Baik, terima kasih responnya Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar ini. Terutama bagi yang Bapak Ibu yang sedang menjalankan cuti di Hard Fitness ini, terima kasih waktunya. Terima kasih juga untuk Pusbangkom yang menyelenggarakan acara ini, yang sudah memfasilitasi kesempatan untuk sharing session ini. Saya dan Esther mewakili dari teman-teman yang kemarin diberikan kesempatan, diberikan penugasan untuk berangkat ke melakukan short course ke Melbourne. Terima kasih kesempatannya. Dan hari ini kita akan sharing session saja, Bapak Ibu, teman-teman. Kami hanya akan curhat, hanya akan bercerita apa yang kami alami selama di sana. Mbak Esther dan saya akan membagi sesi ini dalam 2 sesi. Pertama ada yang dilakukan secara berurutan. Jadi kami akan menceritakan apa yang kami alami selama 2 minggu di sana. 2 minggu di sana tuh ngapain aja sih, ketemu sama siapa aja, apa yang dilakukan, apa yang dipelajari. Kami akan mencoba memberikan gambaran kepada Bapak Ibu teman-teman supaya berasa gitu ya. Sama-sama berasa ikut ke Melbourne, ikut belajar di Melbourne. Di Melbourne tuh belajar apa saja gitu. Jadi akan kami bagi jadi 2 sesi karena kami di sana kegiatan selama 2 minggu. Jadi kegiatan minggu pertama akan dijelaskan oleh Mbak Esther. Nanti saya akan menjelaskan untuk kegiatan di minggu kedua. Jadi ini hanya overview kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah pengantar. Nanti akan ada series berikutnya yang akan membahas secara substansi yang lebih mendalam lagi. Untuk minggu pertama, saya persilahkan kepada Mbak Esther untuk mulai menjelaskan. Silakan, Esther. Baik, thank you Mbak Dina. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih sebelumnya kepada Pusbangkom yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing pengalaman, experience, knowledge apa yang kami dapat selama 2 minggu mengikuti kegiatan short course di University of Melbourne. Baik, kita akan mulai. Saya akan memulai dari berurutan dari minggu pertama, hari pertama sampai ke hari kelima. Kemudian selanjutnya Mbak Dina akan melanjutkan dari minggu kedua dari hari ke-6 sampai hari ke-10. Oke, boleh dilanjut di next. Ya, Bapak Ibu, jadi peserta short course di Australia ini ada 20 peserta yang terdiri dari
pegawai negeri sipil, baik yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI maupun di unit kerja Badan Keahlian DPR RI. Kami merupakan memegang jabatan yang berbeda-beda ya, bervariasi. Jadi kami juga di sana bisa banyak sharing pengalaman tidak hanya dari University of Melbourne kepada kami, tapi dari kami juga ke University of Melbourne bagaimana praktik tugas dan fungsi dari parlemen yang ada di Indonesia dan bagaimana supporting system Sekretariat Jenderal DPR RI ini bisa membantu pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPR RI. Nah, terima kasih juga kepada Pusbangkom dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang juga telah memberikan kesempatan kepada kami 20 orang ini untuk bisa mengembangkan kompetensi, untuk bisa belajar lebih lagi bagaimana parlemen di Victoria pada khususnya, dan kira-kira apa yang bisa kami dapatkan, bisa kami adopsi, bisa kami kembangkan sesuai dengan kondisi yang ada di parlemen Indonesia sendiri. Untuk timetable, jadi dari minggu pertama sampai minggu kedua, di slide selanjutnya, ini kami total ada 10 hari kerja. Nah, ini saya akan memaparkan dari week yang pertama, dari day yang pertama sampai day yang kelima, kemudian selanjutnya day yang ke-6 dan day yang ke-10 akan dipaparkan oleh Mbak Dina. Mohon maaf sebelumnya tadi saya belum perkenalan, mungkin nama saya Esther Panjaitan, Bapak Ibu, saya adalah perancang peraturan perundang-undangan dari Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Dan saya juga hari ini bersama dengan rekan saya, Mbak Pradina Kurnia, analis hukum ahli muda, dan juga hadir di Zoom meeting kali ini teman-teman yang mengikuti short course ke Australia. Baik, kita akan mulai saja dari sesi yang pertama, dari day yang pertama, week yang pertama. Di hari pertama ini kami belajar bagaimana fungsi parlemen di Australia. Nah, materi hari pertama ini diampu oleh Dr. Michael Breen. Beliau adalah akademisi dari School of Social and Political Science di University of Melbourne. Dengan fokus penelitian beliau adalah federalism, political party, sistem pemilu di Asia, dan keberagaman etnis. Beliau juga menulis buku The Road to Federalism in Nepal, Myanmar, dan Sri Lanka, dan juga di samping sebagai akademisi, beliau juga merupakan policy maker, negotiator, dan juga project manager di berbagai program di Australia dan UNDP. Jadi Dr. Michael Breen ini juga salah satu pemateri yang selama 2 minggu ini mengampu kami memberikan materi dan pengalamannya yang juga sangat mumpuni di bidangnya, khususnya terkait dengan public policy. Nah, di hari pertama ini sebelum memahami tentang bagaimana fungsi parlemen dan kedudukan parlemen di Australia, Dr. Michael Breen ini juga memberikan gambaran terlebih dahulu bagaimana sih sistem pemerintahan di Australia gitu. Karena untuk bisa memahami kedudukan dan fungsi dari parlemen Australia, kita harus terlebih dahulu juga memahami secara komprehensif bagaimana sistem pemerintahan di Australia sendiri. Australian System of Government sendiri adalah parliamentary government dengan constitutional monarchy, di mana merupakan salah satu negara dari persemakmuran Inggris atau British Commonwealth, di mana posisi kepala negaranya ini diwariskan simbolis dan seremonial, berbeda dengan posisi kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan administratif untuk memerintah negara. Australia Head of State sendiri adalah Raja Charles yang ketiga, yang juga merupakan Raja Inggris, dan peran Raja Charles ini sebagai Raja Australia terpisah perannya dari Raja Inggris. Jadi pemerintah Inggris tidak memiliki peran secara langsung dalam tugas Raja Charles sebagai Australia Head of State. Dan kekuasaan Raja Charles ketiga ini telah didelegasikan oleh Konstitusi Australia kepada wakilnya, yaitu Governor Jenderal atau Gubernur Jenderal. Jadi meskipun kepala negara Australia adalah raja, tapi sebenarnya fungsi kepala negaranya ini dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal yang nanti juga memiliki peran di Parlemen Australia. Dan sebagai informasi juga, Australia ini adalah federal state dengan 6 negara bagian. Ada New South Wales, Victoria, Queensland, Western Australia, dan juga South Australia. Dan setiap negara bagian ini memiliki parlemennya sendiri, memiliki pemerintahannya sendiri, dan memiliki undang-undangnya sendiri. Jadi kami kemarin karena belajar di University of Melbourne, Melbourne ini merupakan kota di negara bagian Victoria, jadi
kami mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Victorian Parliament khususnya gitu. Jadi bukan Australian Parliament yang ada di Canberra, tapi Victorian Parliament yang ada di kota Melbourne. Dan Australia sendiri juga memiliki prinsip pemisahan kekuasaan sama seperti Indonesia, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi yang berbeda, Bapak Ibu, dengan kondisi yang ada di Indonesia, para menteri yang ada di Australia ini adalah merupakan anggota parlemen. Jadi it's quite different with our system in Indonesia here, karena kita di sini untuk bisa menjadi menteri itu ditunjuk oleh presiden. Tetapi kalau di Australia untuk bisa menjadi menteri harus terlebih dahulu menjadi anggota parlemen, kemudian nanti setelah menjadi anggota parlemen, partai pemenang pemilu nanti akan menunjuk prime minister atau perdana menteri, dan nanti perdana menterinya yang akan menunjuk menterinya yang merupakan anggota parlemen juga. Jadi legislatif dan eksekutifnya ada di satu institusi yang sama. Ini berbeda dengan praktik yang ada di Indonesia, sistem yang kita punya, tetapi di Australia untuk check and balances-nya legislatif dan eksekutif ini ada yang terdapat juga shadow minister. Nah, shadow minister ini bukan vice minister, bukan wakil menteri seperti yang ada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia menteri dan wakil menteri secara bersama-sama mengerjakan sebuah program pemerintah gitu ya. Nah, tapi kalau di Australia, shadow minister ini fungsinya sebagai check and balances, dan biasanya shadow minister ini berasal dari partai oposisi dari minister itu gitu. Jadi ini sedikit berbeda gitu ya struktur keparlemenannya, karena ada minister juga yang merupakan bagian dari eksekutif, tetapi juga dari institusi yang sama dari parlemen Australia itu sendiri. Kemudian selanjutnya setelah kita belajar terkait bagaimana sistem pemerintahan di Australia, kita bisa memahami fungsi dari keparlemenan itu sendiri. Nah, di Australia ini kekuasaan untuk membentuk undang-undang juga ada di parlemen, di slide berikutnya. Dan parlemen ini terdiri dari strukturnya raja tadi, King Charles yang ketiga, yang direpresentasikan oleh Governor General, dan ada dua houses. There are two houses, the House of Representative atau lower house, dan Senate atau upper house. Nah, parlemen ini untuk membentuk undang-undang, sebuah rancangan undang-undangnya ini harus disetujui oleh kedua parlemen, both of the House of Representative, the lower house, and the upper house atau Senat. Nah, ini juga quite different dengan sistem pemerintahan yang di Indonesia, di mana kalau di Indonesia untuk membentuk sebuah undang-undang, rancangan undang-undang ini harus disepakati oleh pemerintah dan DPR. Tapi kalau di Australia karena sistemnya parlementer, jadi legislatif dan eksekutif meskipun ada separation of power, tapi berasal dari institusi yang sama. Check and balances-nya di mana? Di shadow minister itu tadi gitu ya, dia bisa berasal dari partai oposisi, dan baik dari parlemen juga bisa memberikan pertanggungjawaban gitu ya kepada minister apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi check and balances-nya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, kedua dewan ini, baik House of Representative dan Senat, ini memiliki kekuasaan yang sama, kecuali ada pembatasan pada kekuasaan Senat untuk bisa mengubah secara langsung beberapa undang-undang khususnya terkait dengan keuangan. Lalu Governor General ini fungsinya untuk apa? Tadi representasi raja tadi. Nah, Governor General ini memiliki peran dalam proses legislatif dengan memberikan persetujuan terhadap undang-undang. Jadi, selain dari fungsi legislasi, Parlemen Australia juga memiliki fungsi pengawasan dan anggaran yang pada prinsipnya sama dengan fungsi parlemen yang ada di Indonesia. Jadi Parlemen Australia juga bisa memberikan otorisasi kepada pemerintah untuk menggunakan anggaran yang disetujui proposalnya gitu ya. Proposalnya diajukan oleh pemerintah terkait belanja negara, diajukan ke parlemen, dan parlemen memberikan persetujuan terkait dengan penggunaan anggaran tersebut. Dan juga dari fungsi pengawasan, Parlemen Australia juga mengawasi tindakan atau program-program pemerintah gitu ya, dan juga berfungsi sebagai forum untuk debat kebijakan publik. Kemudian di hari yang kedua, kami belajar bagaimana tantangan dan isu yang dihadapi oleh Parlemen Australia. Baik sedang ada lagu Indonesia Raya,
tadi sesuai dengan arahan moderator, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Ibu. Wow, sesi nyanyi lagunya sudah silakan mulai kembali. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebagai gambaran juga, bagaimana sih sesi belajar di kelas gitu ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide sebelumnya juga, dan di slide ini. We also engage in a lot of group discussion, group work, group presentation. Kami juga tidak hanya aktif bertanya, menanggapi, tapi kami juga diberikan banyak case study di mana kami mendiskusikannya dan juga mempresentasikannya di depan kelas gitu. Jadi kelasnya sangat hidup, it's very interactive class, I would say. Jadi tidak ada kelas yang membosankan ya menurut kami, karena kami quote unquote dipaksa gitu ya untuk terus berpikir kritis, menganalisa bagaimana sih praktik yang ada di Indonesia dan di Australia pada khususnya terkait dengan fungsi keparlemenan. Nah, terkait dengan isu dan challenge ini untuk parlemen di Australia kurang lebih sama Bapak Ibu dengan isu and challenge yang kita hadapi di Indonesia, the public trust, kemudian bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari keparlemenan itu sendiri, kemudian transparansi terkait dengan penggunaan anggaran, dan juga public participation gitu ya dalam pembentukan sebuah undang-undang. Jadi kurang lebih isu dan tantangannya sama gitu ya. Tapi pada prinsipnya meskipun sistem pemerintahan Indonesia dan Australia berbeda, kita dengan sistem presidensial, Australia dengan sistem parlementernya, tapi pada prinsipnya kita bisa belajar banyak terkait bagaimana Victorian Parliament pada khususnya menjalankan fungsi keparlemenannya, dan kita bisa belajar nanti yang akan kami jelaskan sedikit juga nanti bagaimana apa sih yang bisa kita dapat dan kita adopsi dan kita kembangkan gitu ya sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi tidak semua apa yang kami dapat juga di Melbourne kemarin bisa secara otomatis gitu ya kami adopsi dan kami terapkan langsung gitu, tetap harus kita sesuaikan juga dengan kondisi yang ada di Indonesia sendiri. Nah, setelah D yang kedua ini, untuk D yang ketiga, kami belajar terkait dengan sistem parlemen yang ada di Victorian Parliament. Jadi khusus terkait dengan yang ada di Victorian Parliament, bukan di Australian Parliament sebagai pemerintah pusatnya. Nah, kurang lebih perannya dari parlemen di Victoria ini juga kurang lebih sama, Bapak Ibu. Jadi yang berbeda adalah tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi setelah terbentuk parlemennya, parlemen ini nanti dari partai pemenang pemilu ini akan menunjuk Prime Minister, dan Prime Minister ini yang akan menunjuk minister-ministernya atau menteri-menterinya. Jadi untuk membentuk sebuah pemerintahan juga gitu. Itu adalah peran dari Parlemen Victoria sendiri. Tentu saja sebagai representasi dari masyarakat Victoria, kemudian untuk juga mengeksamin dan mengapprove government taxes dan anggaran belanja negaranya, dan juga bertanggung jawab untuk setiap kebijakan atau pelaksanaan tugas fungsi yang dilaksanakan oleh parlemen. Nah, untuk struktur parlemennya sendiri, tadi ada lower house, ada House of Representative, yang di dalamnya ada Legislative Assembly, ini ada 88 orang, Bapak Ibu kalau di Victorian Parliament, dan untuk di upper house-nya, di Senate-nya ada Legislative Council, ini ada 40 orang.
Dan ada key position yang perlu kita pelajari juga gitu ya di Parlemen Victoria ini, siapa saja sih subjek-subjek yang penting untuk diketahui gitu ya. Pertama ada speaker. Speaker ini adalah kita bisa menyebutnya kalau di kita ketua DPR gitu ya, menjalankan memimpin rapat-rapat, memimpin agenda sidang gitu ya di beberapa kegiatan yang ada di Parlemen Victoria. Untuk speaker ini untuk lower house-nya atau House of Representatives, sedangkan untuk upper house-nya di Senat ini dipimpin oleh presiden. Jadi kalau kita mendengar speaker, sekarang kita tahu kalau speaker itu adalah leadernya quote unquote gitu ya untuk House of Representatives, untuk lower house-nya. Sedangkan kalau untuk Senat, siapa leadernya? Nah, leadernya adalah presiden, nomenklaturnya. Ada juga clerk. Clerk ini kita bisa menyebutnya sekretaris jenderal gitu ya. Kalau di Indonesia ini adalah heads of the Department of Parliamentary Service, bukan member of parliament gitu ya. Bisa disebut juga sebagai pegawai negeri sipilnya juga, sekretaris jenderalnya. Dan juga ada leader of the house atau assembly, atau leader of the government of council. Kalau council berarti ada di Senat, kalau assembly berarti ada di House of Representatives. Nah, selain ada leader of the house or leader of the government, ada juga manager of the opposition atau leader of the opposition. Nah, leader of the opposition ini adalah leadernya dari partai oposisi gitu ya, sebagai check and balances-nya dari partai pemenang yang ada di parlemen gitu. Jadi sangat terlihat gitu ya check and balances-nya karena ada leader of the opposition gitu. Nah, nanti di slide selanjutnya saya juga akan sharing gitu. Kemarin kita juga dapat kesempatan untuk berkunjung ke Victorian Parliament dan bisa menyaksikan langsung gitu ya salah satu agenda sidang di Parlemen Victoria yaitu question time, di mana leader of the opposition-nya ini memberikan pertanyaan gitu ya terkait dengan pertanggungjawaban gitu apa saja yang sudah dilakukan oleh Prime Minister-nya gitu yang sebagai partai pemenang yang ada di parlemen. Ada juga whips. Whips ini untuk memantau gitu ya, memastikan para member of parliament ini sudah di brief gitu ya, sudah siap untuk menyampaikan suaranya, sudah siap untuk juga memberikan suaranya atau voting. Dan ada juga committee chairs, ini juga berfungsi sebagai committee gitu ya, yang membantu teknis jalannya persidangan. Nah, di hari ketiga ini, di hari keempat, kami mendapatkan kesempatan tadi untuk berkunjung langsung ke Victorian Parliament. Kami juga di sana, alhamdulillah bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan dua member of parliament yang ternyata juga pernah salah satunya Honorable Ella George pernah belajar menempuh studi di Universitas Gajah Mada gitu ya. Jadi bisa juga berbicara bahasa Indonesia. Jadi Pak Kepala Badan, Pak Sensi juga pada saat sesi pertemuan itu juga sedikit bicara dalam bahasa Indonesia dan member of parlemennya ini Ella George ini juga mengerti gitu ya, bisa menjawab gitu. Itu juga suatu hal yang baik ya buat kita ada lulusan dari Indonesia yang juga bisa meskipun beliau adalah warga negara Australia tapi pernah menempuh studi di Indonesia gitu. Jadi hubungannya kami merasa hubungan Indonesia dan Australia di situ sangat terlihat terjalin dengan baik juga, sangat hangat. Mereka menyambut kami juga dengan baik dan memberikan beberapa materi dan pengalaman juga terkait dengan anggota parlemen yang ada di Victorian Parliament pada khususnya. Bisa melihat di slide selanjutnya. Ya, ini adalah question time di gambar yang paling kanan ini adalah question time. Jadi question time ini praktiknya tidak ada di Indonesia, Bapak Ibu, hanya ada di Australia. Jadi question time ini sebenarnya lebih kepada Prime Minister, lebih kepada leader of the opposition, mohon maaf, yang meminta pertanggungjawaban dari pelaksanaan program pemerintah yang dijalankan atau dipimpin oleh Prime Minister gitu ya. Jadi sedikit gambaran, suasananya ini sangat riuh gitu ya, sangat ramai karena dari leader of the opposition-nya ini mereka sangat reaktif gitu ya, memberikan pertanyaan dengan semangat
dengan berapi-api begitu ya, dan ada banyak culture juga di sana gitu. Jadi mereka saling saut menyaut gitu ya Bapak Ibu. Jadi suasananya juga sangat sangat riuh. Tapi question time ini jelas Bapak Ibu. Jadi setiap pembicara itu hanya diberikan 3 menit. Jadi setiap MP itu, setiap member of parliament itu diberikan waktu 3 menit. Jadi setiap orang memiliki waktu yang sama. Jadi tidak ada waktu yang berlarut-larut gitu ya, karena setiap orang punya hak yang sama bicara selama 3 menit. Nah, jadi kami juga mendapatkan banyak insight sebenarnya dari question time ini. Ketika di kelas juga saya juga memberikan pertanyaan. Dari question time ini kan sebenarnya tujuannya untuk transparansi dan akuntabilitas dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu ya. Apakah sebenarnya question time ini juga pada akhirnya memberikan akuntabilitas itu gitu ya yang diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Tapi dari beberapa pengampu gitu ya yang juga ikut hadir dari beberapa akademisi dari University of Melbourne, mereka juga menyampaikan ya sebenarnya question time ini juga malah lebih banyak menyerang personal gitu ya Bapak Ibu, kalau boleh sharing. Jadi lebih banyak saling menyerang personal dari baik dari Prime Minister maupun dari Leader of the Opposition gitu ya. Jadi memang ada yang juga, jadi tidak semua sih menyerang personal, tapi lebih banyak karena waktu juga mungkin cuma 3 menit gitu ya. Jadi terkadang akuntabilitas yang diharapkan oleh masyarakat ini juga tidak tergambar secara jelas gitu ya, karena lebih banyak menyerang personal gitu daripada lebih kepada substansi dari program itu sendiri gitu yang dimintakan pertanggungjawaban. Nah, tapi itu hanya sedikit saja mungkin pendapat gitu ya dari warga Australia sendiri. Question time ini sebenarnya tidak juga memberikan akuntabilitas yang diharapkan juga oleh warga Australia gitu. Ya ini juga merupakan tantangan juga, isu juga buat Parlemen Australia, dan ya kita juga bisa belajar gitu ya. Jadi tidak ada susunan keparlemenan atau sistem kerja yang sempurna gitu ya. Tapi kita bisa saling belajar dari apa yang praktik yang ada di Australia, khususnya di Victorian Parliament. Nah, setelah dari visit ke Victorian Parliament ini, di slide selanjutnya kami melakukan refleksi, ada reflection di hari yang kelima, dan kami juga belajar banyak terkait dengan bagaimana praktik risalah, karena dari question time itu yang sebelumnya kami ikuti di hari keempat itu, dengan suasana yang begitu riuh, begitu semua orang mau bicara gitu ya Bapak Ibu, tapi di sistem Victorian Parliament ini mereka tetap bisa menghasilkan risalah rapat yang jelas, yang lengkap, dan real time dapat diakses oleh masyarakat gitu. Nah, sistemnya namanya apa? Namanya adalah Hansard kalau di Victorian Parliament. Nah, Hansard ini adalah catatan resmi, atau kita menyebutnya di Indonesia adalah risalah rapat gitu ya, yang berisi diskusi, pernyataan, debat gitu ya, pertanyaan yang ada di dalam sidang parlemen. Jadi Hansard ini transkrip lengkap, akurat gitu ya dari segala sesuatu yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh MP di ruang sidang, termasuk juga tadi ada pertanyaan, tanggapan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sistem Hansard di Australia yang menurut kami sangat baik gitu ya, dan bisa kita pelajari dan implementasikan sesuai dengan kondisi parlemen di Indonesia. Parlemen Victoria ini memanfaatkan teknologi mikrofon otomatis yang merekam ruang rapat atau sidang. Nah, tapi mikrofon ini hanya aktif pada saat pembicara yang mendapat giliran gitu. Jadi suara-suara di belakang yang menanggapi atau riuh atau reaktif gitu ya, itu tidak akan terekam dan tercatat gitu. Jadi meskipun ada bising, suasana suasana rapatnya bising, banyak suara-suara dari anggota rapat lainnya, tapi yang terekam itu hanya dari mikrofon MP yang sedang berbicara gitu. Nah, ini sangat membantu menghasilkan risalah rapat yang lebih jelas, lebih fokus gitu ya. Jadi bisa tertranskrip dengan jelas gitu apa yang disampaikan oleh pembicara atau MP yang sedang membicara gitu. Selain dari teknologi mikrofon yang sudah mumpuni juga, ada juga teknologi transkripsi atau suara otomatis yang mengubah ucapan menjadi teks secara langsung, dan ini tingkat akurasinya juga tinggi gitu ya, sangat baik juga dan mempermudah para
staf risalah gitu ya di Victorian Parliament dalam menyusun transkrip. Nah, selain itu juga ada penggunaan kamera HD yang jadi di samping dari audio gitu ya, ada juga visualnya yang ditayangkan secara langsung real time dan bisa diakses oleh masyarakat. Jadi baik dari segi teknologi dan transparansi akuntabilitas jalannya persidangan di Victorian Parliament sendiri sudah sangat baik gitu ya. Dan kecepatan publikasi dari tidak hanya kecepatan tapi ketepatan dari hasil risalah rapatnya juga dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi setelah sidang itu selesai, risalah rapatnya sudah bisa langsung dipublikasi dan masyarakat bisa langsung mendapatkan hasil dari risalah rapat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengakses Victorian Parliament Hansard kalau nanti sedang ada waktu kosong gitu ya, pengen lihat langsung gimana sih risalah rapat yang ada di Victorian Parliament. Nah, itu benar-benar real time dan benar jelas. Kurang lebih juga beratus-ratus halaman Bapak Ibu, tapi memang sangat rinci dan jelas gitu ya apa yang disampaikan. Dan ada banyak juga peningkatan kompetensi bagi staf Hansard ini di Parlemen Victoria untuk melatih dan mengoperasikan perangkat lunaknya, softwarenya gitu ya. Jadi tidak hanya dari teknologi, tapi dari segi pengembangan kompetensi dari pengguna yang akan menggunakan mengelola Hansard ini juga banyak gitu ya. Jadi staf-staf di risalah di Victorian Parliament juga mendapatkan banyak pelatihan gitu ya, bagaimana caranya untuk terus meningkatkan kualitas dari Hansard atau risalah rapat untuk bisa diakses secara cepat dan hasilnya juga tepat gitu. Nah, itu terkait dengan materi yang kami dapatkan Bapak Ibu di minggu yang pertama dari day 1 sampai day 5. Untuk selanjutnya di minggu yang kedua dari day 6 sampai hari yang ke-10 akan dipaparkan oleh Mbak Dina. Silahkan Mbak Dina. Baik, terima kasih Esther. Semoga Bapak Ibu belum pusing ya, karena materi yang kami dapat dalam jangka waktu 1 minggu harus kami jelaskan dalam jangka waktu 10 sampai dengan 15 menit. Tolong pusingnya ditahan dulu, masih ada pusing lagi 10 menit ke depan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Esther, sebenarnya fungsi parlemennya sama, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Kalau tadi Esther lebih banyak menjelaskan di fungsi legislasi, di minggu kedua, kami mulai belajar terkait dengan fungsi anggaran dan pengawasan. Di Australia, di Victoria khususnya, itu ada jangka waktu khusus untuk jadwal penganggaran. Jadi penganggaran akan diajukan mulai dari September, lalu di Mei, minggu kedua, itu ada namanya budget night. Jadi spesifik di Mei, Selasa minggu kedua, maka akan dirilis anggaran yang sudah disusun pemerintah, program-programnya itu apa aja, berapa banyak anggaran yang diperlukan, mana yang menjadi prioritas dan mana yang menjadi secondary, itu akan dirilis di bulan Mei. Prosesnya sama, diajukan ke DPR, kemudian dibahas bersama, ada kalau di Australia ada namanya Expenditure Review Committee, jadi akan direview secara rinci apa yang anggaran yang diajukan oleh pemerintah, program-programnya itu apa saja, apakah akan disetujui atau tidak oleh parlemen. Anggarannya atau RAPBN-nya nanti akan disahkan menjadi APBN di bulan Juni akhir. Dalam proses ini, pemerintah Australia itu banyak sekali melibatkan berbagai macam pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat juga. Jadi semacam ada public review, jadi disampaikan nih loh rencana pemerintah ke depannya seperti ini. Apakah ada feedback, apakah ada masukan dari pemerintah, dari masyarakat, itu ada sesi khusus yang bisa diselenggarakan di bulan Mei di Budget Night ini. Bisa di next slide, Mbak? Baik, jadi kalau di Indonesia kita tahu pengajuan anggaran itu disampaikan ke DPR, sedangkan untuk di Australia, seperti tadi yang disampaikan Esther, Assembly dan Council itu punya posisi yang sama, jadi terkait dengan anggaran pun sama, jadi dibahas dengan DPR dan DPD gitu. Kalau di kita DPD, di Australia ada Council. Lalu dalam budget night di bulan Mei minggu kedua, dibuka dengan pidato Menteri Keuangan, ini wajib tradisinya. Lalu dijelaskan seperti kebijakan fiskalnya apa saja prioritas kegiatannya, proyeksinya seperti apa,
dan itu dibuka untuk umum. Untuk 2025 ada kegiatan yang menjadi prioritas khusus di Victoria yang disampaikan oleh pemerintah Victoria, yaitu terkait dengan pengembangan keluarga dan pencegahan kekerasan keluarga. Kenapa ini jadi prioritas? Kami selama 2 minggu di Australia, kami juga melihat sendiri ternyata banyak sekali homeless di Australia, dan mayoritas dari homeless itu ternyata adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mereka tidak punya shelter, tidak punya tempat tinggal karena mereka menjadi korban kekerasan. Dan surprisingly jumlahnya cukup banyak, dan kita bisa melihat itu di sepanjang jalan di Australia, di Victoria, di Melbourne. Maka itu yang menjadi salah satu program prioritas, termasuk dengan program household bagi korban kekerasan ini. Nah, sedikit yang berbeda dengan Indonesia, kalau di Indonesia BPK itu berperan setelah anggaran dilaksanakan lalu dilakukan review, sedangkan di Australia BPK atau Auditor General itu akan melakukan review pada perencanaan anggaran. Jadi sebelum anggarannya disahkan menjadi APBN, itu ada proses review yang dilakukan secara yang dilakukan oleh Auditor General yang akan disampaikan ke DPR secara langsung. Jadi DPR nih ketika mengesahkan gitu, parlemen ketika menyatakan persetujuan terhadap anggaran itu sudah dilakukan review terlebih dahulu. Auditor sudah oke, Auditor Jenderal sudah mengatakan anggaran ini verified, maka kemudian baru disahkan. Nah, berikutnya kami juga belajar tentang next Mbak, tentang di gedung parlemen itu ada siapa saja sih, human resource management-nya itu siapa saja. Seperti yang tadi Esar sampaikan, untuk di Victoria itu ada 88 orang assembly dan 20 konsul anggota parlemen. Kalau di Australia Pusat, di Canberra, itu ada 76 senator dan 151 members. Tentu anggota parlemen ini tidak bekerja sendiri, sama seperti kita. Yang pertama dibantu oleh staf khusus, staf ahli, atau kita menyebutnya tenaga ahli. Setiap anggota parlemen itu punya 4 orang. Lalu ada juga PNS-nya gitu. Setiap rekrutmennya ini beda sendiri-sendiri. Untuk Member of Parliament ternyata sama seperti yang praktek yang kita lakukan di Indonesia. Member of Parliament akan menunjuk sendiri, akan memilih sendiri siapa yang akan menjadi stafnya, lalu melaporkan untuk keperluan administratif. Berapa banyak orangnya, satu orang tuh maksimal 4, kecuali untuk yang mendapatkan posisi khusus. Kalau misalnya kita seperti di pimpinan, kemudian ada ketua AKD, itu ada stafnya tersendiri. Jadi ada tambahan staf untuk mengerjakan itu. Lalu kalau untuk PNS-nya seperti apa? Ada 2 mekanisme rekrutmen yang digunakan. Pertama adalah rekrutmen dari luar, artinya kalau kita seperti membuka CPNS. Kita buka secara umum, masyarakat boleh mendaftar, kita ambil dari job seeker yang ada di luar. Lalu yang kedua adalah menggunakan mekanisme dari dalam organisasi. Kalau di Indonesia, itu sistem yang sekarang kita lakukan dengan manajemen talenta. Jadi boleh nih dari member of parliament, kemudian dari staf parlemen mau pindah ke staf yang lain, itu dimungkinkan, dan itu bisa di scouting. Jadi sistemnya sedikit 11-12 sama. Code of conduct pun kita punya berakhlak, ternyata di Australia juga punya semacam berakhlak. Jadi ada 5 poin yang harus dilakukan. Responsiveness, integrity, impartiality, accountability, dan respect. Nah, ada hal yang menarik dalam human resource management-nya di Australia. Jadi bagi staff atau khususnya public servant, ketika merasa ada konflik kepentingan, ketika merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya ketika dilibatkan dalam suatu proyek, maka dia bisa menyatakan bahwa dia mengalami benturan kepentingan. Dia bisa menarik dirinya, meminta dipindah gitu. Jadi misalnya dia ditaruh di pansus, misalnya pansus tentang tembakau, ternyata dia nggak setuju, dia tidak setuju dengan kebijakan yang diambil, dia merasa punya benturan kepentingan di situ, misalnya dia punya pabrik tembakau, maka dia boleh meminta dirinya untuk dipindahkan. Tetapi nggak bisa minta pindah kemana gitu. Jadi tapi boleh minta, saya nggak bisa nih ikut dalam pembahasan ini karena saya punya benturan kepentingan, nanti saya menjadi tidak impartial. Maka part of perwujudan code of conduct-nya, maka dia akan menarik dirinya dalam pembahasan tersebut. Lalu berikutnya di hari ke-8, next.
Oke, kami belajar tentang record management. Tadi disampaikan oleh Esther, mereka punya sistem Hansard yang real time, sangat tersimpan rapi. Jadi bisa dilihat dalam gambar, ini adalah Hansard risalah sebelum ada sistem Hansard. Dan ini udah ada dari tahun 1800-an dan semuanya disimpan rapi di dalam gedung parlemen. Ini bisa diakses, jadi kita bisa lihat selama ini tuh pembahasannya seperti apa gitu. Nah, sistem kearsipan di Australia itu ada dasarnya adalah Public Record Act 1973, sudah lumayan lama. Tetapi meskipun aturannya itu lama, tetapi mereka senantiasa melakukan pembaharuan secara sistem, pembaharuan secara modernisasi gitu ya, mengikuti dengan perkembangan zaman. Yang tadinya semuanya arsipnya itu on paper, kemudian mereka sekarang sudah beralih menjadi arsip yang digital gitu. Nah, berapa lama arsip-arsip di Australia disimpan, itu ada batas waktu 30 tahun untuk penyimpanan arsip. Apakah 30 tahun itu saklek? Ternyata tidak. Bisa jadi diperpanjang ketika memang arsip-arsip tersebut dianggap memiliki kepentingan-kepentingan khusus, misalnya terkait dengan rahasia negara atau terkait dengan individu tertentu gitu, itu bisa ditutup dengan lebih panjang. Nah, kalau kita punya istilah retensi arsip, sama di Australia juga ada penghapusan arsip, dilakukan oleh satu badan secara khusus, yaitu Retention and Disposal Authority. Jadi kalau misalnya arsip yang udah nggak kita pakai, diapain nih? Kita udah nggak simpan lagi, sudah lewat 30 tahun. Kalau di Indonesia kita kirimkan ke ANRI, maka di Australia dikirimkan ke RDA untuk dilakukan disposal. Nah, boleh nggak sih publik itu minta akses? Boleh nggak publik itu minta catatan? Itu boleh, diperbolehkan berdasarkan Freedom of Information Act. Jadi mengajukan permintaan. Ini sama seperti yang kita kelola di DPR melalui PPID. Jadi publik itu bisa meminta keterangan. Kalau misalnya tadi Hansard itu Australia secara publik itu ada, bisa dilihat di webnya Parlemen Victoria, itu ada menu Hansard, itu bisa langsung diakses tanpa harus diminta. Sedangkan informasi-informasi yang tidak terdapat di website itu bisa disampaikan melalui surat permohonan permintaan data ke Parlemen Victoria. Nah, untuk sekarang mereka menggunakan Victorian Electronic Record Strategy atau FIRST. Itu ada standar digitalnya. Jadi setiap dokumen digital yang disimpan dalam sistem di Australia itu diatur dalam metadata tertentu secara khusus supaya memastikan dokumennya itu valid, supaya tetap asli dokumennya. Bisa kelihatan mana dokumen yang asli dan mana yang dokumen yang tidak asli. Next, Mbak. Nah, terkait dengan implementasi record management, kami punya kesempatan untuk mengunjungi perpustakaan yang di sebelah kiri itu ada perpustakaan di dalam gedung parlemennya sendiri, itu ada perpustakaan. Cukup besar, perpustakaannya 3 lantai, ada 1 lantai yang khusus menyimpan histori parlemen. Jadi kalau yang mau punya penelitian, mau melakukan riset, mau pengen belajar tentang parlemen, itu bisa datang ke perpustakaan dan itu bisa ada section khusus terkait dengan histori parlemen dari awal Victorian Parliament sampai dengan saat ini. Lalu ada juga di koleksi buku-buku lain yang related. Jadi kita kalau misalnya mau bikin riset nih, mau PhD misal terkait dengan parlemen Australia, boleh nggak ke perpustakaannya parlemen? Itu sangat diizinkan. Jadi kita bisa mengakses di situ. Lalu perpustakaan yang kedua adalah State Library of Melbourne. Jadi perpustakaan kotanya Melbourne. Sangat besar perpustakaannya, cukup lengkap, jadi cukup ikonik juga. Punya banyak sekali catatan sejarah terkait dengan yang dilakukan oleh Melbourne selama ini, tetapi juga ada seksi khusus terkait dengan pembahasan secara pemerintah dan parlemen. Nah, untuk penyimpanan arsip di State Library dan di Parliamentary Library itu sama-sama menggunakan PROV gitu. Jadi sama-sama menggunakan aturan yang Public Record Office Victoria. Jadi publik boleh akses, tapi juga ada part yang disimpan secara khusus, terutama terkait dengan dokumen yang vital. Dokumen vital, dokumen yang
perlu disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama, itu disimpan secara khusus dan diperlukan akses yang secara khusus. Jadi kita bisa mengajukan permintaan, nanti akan direview apakah permintaan kita dikabulkan atau tidak. Berikutnya, next Mbak. Di hari ke-9, kami belajar terkait dengan diplomasi parlemen dan juga komunikasi yang dilakukan oleh parlemen. Parlemen Australia sendiri punya banyak sekali keanggotaan di organisasi internasional, ada di IPU, di UNDP, kemudian di CPA, termasuk juga di MIKTA bersama dengan Indonesia. Banyak sekali yang dilakukan di Australia, bahkan Australia juga punya lembaga riset yang khusus untuk hubungan dengan Indonesia. Jadi seperti tadi yang Esther sampaikan, kita ini tetangga dekat gitu ya, Indonesia dengan Australia. Maka memang Australia memberikan perhatian khusus bagi Indonesia, termasuk dengan hubungan diplomasinya. Ini tidak hanya di level parlementaris saja, tapi juga di Melbourne University pun tempat kami belajar, banyak sekali mahasiswa Indonesia yang ada di sana, bahkan dalam tanda kutip seperti mendapat perlakuan khusus karena jumlahnya cukup besar mahasiswa Indonesia ini di Australia. Lalu seperti kunjungan yang tadi Esther jelaskan kami lakukan di minggu pertama, ini bisa diakses, jadi kami terdaftar dan dikoordinasikan oleh International Parliamentary Relation Office. Jadi tercatat hari ini nih ada kunjungan apa aja sih ke DPR, lalu ada warga DPR-nya nih, anggota DPR-nya nih sebenarnya sedang kunjungan ke luar negeri kemana di hari ini. Dalam prinsip transparansi dan juga akuntabilitas, maka informasi itu bisa diakses dalam website di parlemen gitu. Jadi bisa dilihat di tanggal ini, tanggal 31 Januari, siapa saja yang berkunjung, lalu berapa banyak anggota yang sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Kunjungan kerja ke luar negeri ini dalam rangka apa, ketemu dengan siapa, itu semuanya informasinya detail ada di website. Lalu komunikasi publik yang dilakukan, seperti tadi yang Esther sampaikan, trust issue dari publik itu masih cukup kental di Australia. Jadi publik itu agak kurang percaya dengan apa yang dilakukan oleh parlemen. Maka banyak sekali langkah yang dilakukan parlemen untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pertama misalnya dengan citizen juries. Jadi ada forum konsultasi publik, ada forum partisipasi publik ketika menyusun suatu regulasi atau kebijakan yang baru. Kalau di Indonesia kita ada RDPU, jadi sama di Australia mereka sangat menggencarkan bahwa publik itu sebisa mungkin engage, sebisa mungkin terlibat dalam semua kebijakan yang sedang dibahas gitu. Jadi supaya tidak terjadi penolakan. Lalu kedua adalah aksesibilitas informasi publik yang tadi Esther ceritakan juga melalui Handchart. Kita bisa rapatnya selesai kita bisa lihat. Rapatnya sedang dilakukan kita bisa melihat melalui YouTube gitu. Kita bisa menyimaknya secara online. Lalu yang ketiga adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Ketika kami mengunjungi gedung parlemen, jadi ada pemandangan yang menarik. Jadi ada beberapa masyarakat yang sedang melakukan demonstrasi di depan gedung parlemen. Gedung parlemen di Victoria tidak berpagar, jadi demonya santai aja gitu di depan. Kami sempat mempertanyakan apakah demonstrasi ini hal yang biasa, hal yang lumrah dilakukan di Australia. Ternyata memang hampir setiap hari dilakukan, ada aja gitu yang demo di Australia itu ternyata ada aja, nggak cuma di Indonesia yang sering demo, ternyata di Australia pun banyak gitu warganya yang sering demo. Dan apa yang dilakukan oleh anggota parlemen biasanya ketika kami diskusi dengan anggota parlemen disampaikan ketika itu berasal dari dapilnya, maka anggota di dapil itu kemudian biasanya akan keluar dan menemui gitu pendemo. Mereka diskusi secara informal di depan gedung, lalu maka demonstrasinya akan selesai. Biasanya itu yang dilakukan. Baik, saya baca dari chat. Terima kasih Mas Wica, tambahan informasinya. Betul, publik boleh akses semua dokumen kecuali yang dinyatakan rahasia. Ini juga sama seperti prinsip informasi publik yang kita terapkan juga di Indonesia. Untuk hari ke-10, hari terakhir, ini kegiatannya adalah summary session.
Jadi merangkum apa yang sudah kami dapatkan dari hari pertama sampai dengan hari ke-9, lengkap kita review lagi apa sih sebenarnya yang kami pelajari. Ternyata meskipun Australia adalah negara maju, ternyata meskipun Australia adalah negara parlementer, ternyata banyak memiliki kesamaan dengan apa yang kita alami di Indonesia gitu. Isunya pun sama gitu, ada trust issue dari masyarakat, kemudian ada transparency issue, itu ternyata Australia pun masih mengalaminya gitu. Kemudian malam kami menutup rangkaian kegiatan ini dengan closing ceremony bersama dengan kami mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu pimpinan dari Melbourne University gitu, jadi semacam rektornya di Melbourne University. Lalu dihadiri juga oleh teman-teman dari Konsulat Jenderal di Melbourne. Sesinya sangat hangat, kami diskusi banyak, dan dalam sesi ini kami menyampaikan, kami berharap ini bukan goodbye gitu ya, bukan selesai di sini, tetapi ini akan menjadi pintu kerjasama untuk kegiatan-kegiatan positif yang lainnya di masa depan untuk bisa saling support secara parlemen juga. Next, jadi kami tidak sendiri, kami 20 orang ini dibantu oleh orang-orang yang sangat luar biasa dari tim University of Melbourne, dikoordinir oleh Dr. Muhammad, kemudian ada Valerie San, Ali Reza, Steve Perryman, dan Michael Breen. Itu empat-empatnya adalah dosen di University of Melbourne, tetapi mereka dosen yang punya pengalaman bekerja berdampingan dan bersama dengan Parlemen Australia, dan beberapa di antaranya bahkan menjadi advisor ketika datang ke Indonesia gitu, untuk beberapa kementerian di Indonesia. Kami didampingi juga oleh 2 event organizer gitu, Miss Olivia dan Miss Christine, yang membantu kami arranging selama di sana. Karena tentu kami di sana mayoritas dari kami pengalaman pertama ke Australia, jadi masih bingung apa yang harus dilakukan, mau kemana, naik apa. Itu kami sangat dibantu oleh tim dari University of Melbourne. Baik, sekian sharing session dari saya dan Esther. Apa yang kami lakukan selama 2 minggu di sana. Harapannya setelah ini kita bisa diskusi, bisa saling sharing. Monggo Bapak Ibu teman-teman jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Sekian dari Esther dan saya, kami kembalikan ke Mbak Della sebagai moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Ini ternyata menarik sekali topiknya ya. Untuk selanjutnya kita persilahkan para peserta yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Dan jika memang tidak berkenan untuk bisa raise hand, bisa ditaruh di kolom chat ya. Oke, sebentar. Ini kebetulan sudah ada Bu, satu di kolom chat. Apa langsung menjawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Oke, aku bacakan ya Bu. Ini dari Pak Andri Widianto, Risala DPR RI. Dengan adanya badan baru di DPR RI, yaitu BAM, apakah ada cara yang bisa diserap atau bisa diimplementasikan dari Parlemen Australia terhadap badan baru ini? Dan bagaimana menurut Mbak Dina dan Mbak Esther dengan peran bagian pengaduan masyarakat yang ada di bagian hukum? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Andri, karena kebetulan bagian hukum ada di biro saya. Jadi agak sedikit berbeda ya Mas Andri. Kemarin kami juga sempat mempertanyakan gitu, karena kebetulan seperti tadi yang saya cerita, pas kita datang kok pas ada yang demo nih gitu. Kok kayaknya familiar, tapi kenapa nggak ada mobil tank ya, nggak ada banyak pengamanan ya gitu. Jadi kami sempat mempertanyakan juga apakah memang bagaimana sih sebenarnya standar keamanan gitu, bagaimana standar ketemu pendemo ini seperti apa, bagaimana menindaklanjuti pendemo. Seperti tadi yang saya sampaikan, Miss Ella George, salah satu dari Member of Parliament, quotes-nya beliau adalah anggota parlemen yang baik
adalah anggota parlemen yang jarang di kantor. Itu quotes yang beliau sampaikan. Jadi beliau menyampaikan, kalau ada permasalahan orang datang demo, ya berarti harus anggota parlemen yang keluar. Karena artinya ada bagian dari sistem yang tidak berjalan dengan baik. Dan apakah ada sesi khusus atau mekanisme khusus? Kalau di kita kan ada penerimaan tamu, lalu diterima di humas, dan seterusnya gitu ya. Ternyata tidak kalau di parlemen Australia, karena itu freedom of speech, jadi silahkan demo di depan. Ketika ada anggota parlemen yang related, maka mereka yang akan keluar. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana dengan peran pengaduan masyarakat, mereka tidak memiliki bagian secara khusus seperti bagian pengaduan masyarakat atau BAM yang kita punya gitu di DPR. Jadi mereka lebih fluid aja, kalau ada yang demo ya berarti anggota dari dapil itu yang akan merespon, atau anggota dari komite atau komisi yang membahas topik itu yang kemudian akan menemui pendemo. Sesederhana itu yang dilakukan di Australia. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini udah ada pertanyaan keduanya, Mbak, yaitu pembahasan sebentar maaf dari Bapak Ahmad Sofian, yaitu untuk pembahasan RUU yang telah disahkan atau disetujui parlemen, apakah seperti kita diparipurnakan juga dan bagaimana kronologis pembahasan sehingga dapat diparipurnakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan bantu jawab ya dari pertanyaan Pak Ahmad Sofian, tapi sebelumnya boleh menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Andri ya, terkait dengan apa yang bisa kira-kira kita serap gitu ya, terkait dengan badan baru DPR, Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, terkait dengan participation, public participation di Victorian Parliament sendiri, memang sangat inklusif gitu ya, Bapak Ibu. Jadi terkait dengan fokus saya terkait dengan fungsi legislasi di sini. Jadi kalau public partisipasi di fungsi legislasinya Parlemen Victoria ini, mereka punya satu section di websitenya, namanya adalah Have Your Say. Di Have Your Say ini masyarakat Victoria bisa memberikan secara langsung gitu ya masukan, tanggapan, isunya terkait dengan suatu undang-undang, dan dari setiap masukan itu dibuat report gitu ya dari staf parlemennya, dibuat report, dibuat laporannya, kemudian itu nanti disampaikan ke MP-nya gitu. Jadi memang pada prinsipnya kita juga punya di badan keahlian punya SIMAS PUU, tapi memang kami juga masih punya banyak loopholes gitu ya, masih banyak gap di aplikasi ini karena kita belum punya mekanisme setelah masukan masuk dari masyarakat ini ada laporan dan dibuat secara komprehensif dan kemudian itu diajukan gitu ya kepada anggota parlemen. Nah, memang kita belum punya sistem itu, tapi mereka memang punya sistem itu dan tercatat gitu ya masukan masyarakat itu siapa yang memberikan terkait dengan apa. Dan di samping Have Your Say ini, Parlemen Victoria juga punya petition. Jadi ini seperti petisi gitu ya Bapak Ibu. Jadi terkait ada forum gitu ya, forum masyarakat untuk memberikan petisi. Jadi terkait dengan tidak hanya terkait dengan undang-undang, terkait dengan kebijakan publik apapun gitu ya. Nah, tapi dari petisi ini bisa pada akhirnya nanti mendapatkan atensi gitu ya dari Member of Parliament, karena nanti sangat tergambar jelas juga, kita bisa lihat juga apa sih yang orang-orang sampaikan terkait dengan petisi itu gitu. Jadi ini transparansinya dan usahanya gitu ya untuk mengikut sertakan masyarakat di keparlemenan itu, di kebijakan-kebijakan yang ada memang sudah terlihat gitu ya dari teknologi dan sistem yang ada di parlemen. Mungkin itu juga bisa kita kembangkan juga di sini gitu ya, punya teknologi yang sama dan punya flow kerja yang sama gitu apabila ada masukan masyarakat masuk terkait khusus mungkin terkait legislasi gitu ya, bisa terlihat jelas dan nanti pada akhirnya mungkin bisa di-insert juga di naskah akademik gitu kalau terkait dengan pembentukan undang-undang. Nah, terkait pertanyaan yang kedua tadi terkait pembahasan undang-undang lanjut ya, mungkin saya agak menambahkan sedikit dari Pak Ahmad Sofian Bahtiar, Persipar. Terima kasih Pak. Pertanyaannya untuk pembahasan RUU yang telah disahkan atau disetujui parlemen, apakah seperti kita diparipurnakan juga dan bagaimana kronologis pembahasan sehingga dapat diparipurnakan? Nah, betul, ya kurang lebih sama Pak Ahmad Sofian terkait dengan pembahasan RUU.
di Victoria Parliament sendiri. Tetapi kan kalau di kita kan inisiatif sebuah rancangan undang-undang itu bisa dari DPR atau dari pemerintah gitu ya. Jadi setiap institusi punya kesempatan yang sama. Nah, praktiknya kalau di Victorian Parliament, inisiasi dari rancangan undang-undang ini lebih banyak diajukan oleh minister daripada member of parliament, karena minister ini dianggap quote unquote gitu ya Bapak Ibu lebih paham gitu ya terkait apa sih yang dibutuhkan, teknisnya seperti apa gitu. Jadi lebih banyak memang bill itu introduced by the minister gitu. Nah, setelah minister mengajukan, nanti minister memberikan notice dulu ke clerk, ke sekretaris jenderalnya, oke saya mau menginisiasikan nih RU tertentu gitu misalnya. Nah, nanti baru kemudian akan dibahas gitu ya di second reading, kurang lebih sama pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2, dan nanti terakhir akan disahkan oleh Governor General tadi yang akan mengesahkan undang-undangnya. Nah, di mana sih proses public partisipasinya? Nah, lebih banyak kalau di Parlemen Victoria ini memang proses public partisipasinya ini juga ada jadi minister sendiri dengan kementeriannya melakukan public partisipasi gitu. Jadi ketika masuk ke DPR, pembahasannya itu memang lebih banyak di DPR-nya gitu. Jadi bisa mengundang masyarakat juga seperti kita agendanya RDPU dan lain-lain. Tapi memang lebih banyak inti itu public participation itu ada di kementerian itu karena lebih banyak memang diajukan RU-nya dari minister gitu. Nah, itu terkait dengan pembahasan RUU, sebenarnya tahapannya kurang lebih sama, Pak, pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2, cuman yang mengesahkan tadi ada Governor Generalnya, karena secara struktur sedikit berbeda. Tapi secara sistem, tahapan pembahasan kurang lebih sama. Itu mungkin dari saya, Mbak Moderator, tambahan sedikit untuk pertanyaan Pak Ahmad Sofyan. Oke, bagaimana Pak Sofyan? Apakah menjawab? Saya rasa cukup ya Pak, terima kasih. Tapi saya sebenarnya kalau memang seperti itu lebih berperan government-nya ya daripada parlemennya ya. Tapi kalau kita lihat dengan adanya BAM di kita ini sebenarnya kan juga bisa itu sebagai bahan acuan-acuan revisi undang-undang yang berlaku. Jadi ada kemungkinan besar BAM kita itu lebih bisa dimanfaatkan lagi ya untuk itu. Walaupun nanti dalam prakteknya kan ada pengaduan di komisi atau akan yang bersangkutan mengenai itu seperti itu. Terima kasih ya Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Tapi kalau terkait BAM, Pak, di Parlemen Victoria memang tidak ada yang sama gitu ya. Kalau di Parlemen Victoria namanya komite, bukan komisi, dan komisinya juga tidak ada 13 gitu ya, seperti kita gitu. Dan ada alat kelengkapan dewan yang lainnya. Hanya ada kurang dari 5 komite, dan itu komitenya memang itu terus gitu ya, kecuali memang ditentukan lain. Jadi, tapi mereka pada prinsipnya tidak punya badan khusus gitu ya, alat kelengkapan khusus yang terkait dengan aspirasi masyarakat apple to apple dengan BAM memang tidak ada, karena mereka pada prinsipnya aspirasi masyarakat itu memang dilakukan lebih banyak di minister, dan setiap komite itu juga punya fungsi pengawasan sendiri yang di dalamnya ada partisipasi masyarakat. Tapi kalau secara fungsi ada di banyak komite, tapi tidak ada komite khusus sama seperti BAM di Parlemen Victoria. Itu sedikit tambahan aja. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Ini untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Desi, yaitu apa ada Kongres Budget Office atau divisi terkait APBN di Victoria Parlemen? Kalau ada, bagaimana proses dan penyaluran produk-produk tersebut? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Jesli. Jadi kalau di Australia itu ada Parliament Budgetary Office, dia berdiri sendiri secara bukan individu, secara mandiri. Jadi dia berdiri sendiri terpisah dari parlemen dan pemerintah. Nanti dia akan punya pekerjaan untuk mensupervise, jadi anggaran secara khusus. Untuk sesi anggaran, sebenarnya pertanyaannya Mbak Jesli, sepertinya ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan anggaran. Ada boleh saya minta tolong Mbak Sinta ya, Mbak Sinta Mutiara, yang Oke, lebih suara aku terdengar jelas, Mbak? terdengar.
Oke, mungkin sedikit bantu jawab untuk pertanyaan dari Ibu Jesli ya, membantu Mbak Dina. Kalau di Australia sendiri itu memang ada betul ada semacam Kongres Budget Office atau kalau di Australia itu disebutnya Parliamentary Budget Office (PBO). Nah, dia ada sampai ke tingkat state di Victoria sendiri itu tersedia. Jadi merupakan lembaga independen yang bertugas memberikan analisis dan saran-saran terkait kebijakan anggaran kepada anggota parlemen dengan tujuan meningkatkan transparansi fiskal dan pengambilan keputusan berbasis evidence base ya di parlemen Australia sendiri baik di Canberra ataupun di tingkat state, salah satunya di Victoria. Nah, kalau untuk outputnya itu Mbak, eh, kalau ketika kami sharing atau berdiskusi dengan Melbourne dan di Parlemen Victoria, mereka quite happy sih dengan produk-produk dari Parliamentary Budget Office sendiri dan memang sangat digunakan karena pada dasarnya itu output mereka itu ada yang by request dari MPs-nya dan juga ada output-output yang regularly rilis gitu, semacam output tahunannya itu mereka juga ada. Nah, kalau di kita sendiri kan juga sebenarnya badan keahlian fungsi dan perannya sebenarnya sudah going in the same way ya, berjalan menuju ke arah yang sama ke situ, di mana dalam badan keahlian kita ada PA3KN yang cukup sama perannya dengan PBO itu sendiri. Nah, produk-produk mereka yang kemarin ketika kita ke sana itu heavy-nya lebih heavy di-publish di website, baik yang mereka itu as requested by MPs ataupun yang regular, itu mereka semuanya channeling utamanya itu adalah di-publish via website. Nah, tapi mungkin kalau untuk sedikit lesson learn atau sedikit pembelajaran yang bisa kita tangkap dari bagaimana PBO itu berjalan di Victoria, kalau di-compare dengan yang udah ongoing di kita nih, di PA3KN BKD DPR RI sendiri. Jadi, mereka itu sudah include terhadap yang paling menarik itu adalah policy costing dari semenjak pre-election. Jadi bukan hanya ketika anggota itu telah terpilih dan berjalan, namun bahkan sebelum pemilihan pun itu mereka tetap aktif menyebarkan analisis-analisis kebijakan khususnya anggaran yang terkait dengan program-program dan wacana-wacana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh kandidat-kandidat peserta gitu. Jadi yang policy costing di pre-election inilah yang banyak tuh heavy-nya request by MPs, terutama yang tadi di shadow minister tadi yang mereka dalam tanda kutip kan sebagai berperan sebagai oposit dari parlemen itu dari oposisi ya, berperan sebagai oposisi gitu. Jadi ada balancing perspektif gitu dari oposisi ataupun dari incumbent yang lagi berjalan seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Sinta bantuannya untuk Mbak Jesli dan beberapa Bapak Ibu yang lain yang bertanya terkait dengan anggaran. Seperti tadi yang kami sampaikan di awal, sesi ini kami hanya akan melakukan overview. Lalu sesi yang lebih khusus, sesi yang lebih detail nanti akan dibuat secara lebih spesifik lagi sesuai dengan bidang keilmuan dari masing-masing peserta yang kemarin berangkat. Nanti untuk sesi anggaran nanti ada Mbak Sinta, kemudian perpustakaan ada Mbak Ika, PR ada Mas Indra, dan sesi yang lain. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan anggaran. Overview dari Mbak Sinta semoga cukup untuk sesi yang ini. Lalu kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Izin ya Mbak Dela dan Bapak Ibu yang lain. Mungkin izin menjawab pertanyaan dari Bu Titi Endartini. Pembuatan risalah di parlemen hanya berdasarkan alat rekam otomatis saja, tidak memerlukan editing dan sebagainya. Alat sudah sedemikian canggih, sehingga meminimalisir kesalahan. Dan apakah mengingat adanya question time itu sehingga pembicaraan rapat dapat terkontrol? Pertama, betul Ibu,
bahwa question time itu ada waktu-waktunya tersendiri. Jadi Prime Minister itu hanya punya waktu 4 menit untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi setiap orang itu ada jadwalnya sendiri-sendiri, ada urutannya dan ada batas waktunya. Dan yang tadi disampaikan Mbak Esther, alatnya memang sudah canggih, Hansard itu, tetapi tetap diperlukan editing. Kami juga sempat diberikan kesempatan untuk bertemu dengan pegawai parlemen yang mengelola Risalah, mengelola Hansard. Mereka juga menyampaikan masih diperlukan editing untuk Hansard. Hanya saja kenapa mereka bisa melakukan dengan begitu cepat, karena memang Hansard ini first language-nya adalah English gitu. Jadi mereka editnya tuh nggak banyak, nggak sedetail kemudian yang dilakukan ketika menggunakan bahasa yang lain. Nanti sesi Risalah akan dipandu secara khusus oleh Mas Oki yang memang spesialisasinya di Risalah, tetapi secara garis besar tetap diperlukan editing gitu. Jadi bisa langsung bisa, tetapi akan ada dilakukan penyempurnaan dan editing-editing. Karena memang di Australia sendiri ada beberapa masih banyak penggunaan bahasa-bahasa daerah, bahasa dari aborigin gitu ya. Jadi memang ada editingnya juga tuh. Terkait dengan pertanyaannya Bu Titi. Mungkin Mbak Esther ada yang mau ditambahkan terkait Risalah? Iya, sudah cukup lebih sama dari tetap ada Bu, tetap ada staff risalahnya yang mengedit gitu ya, meskipun secanggih itu tetap ada proofreading lagi gitu ya, second reading lagi dari staffnya. Dan mungkin kalau ada Mas Oki di sini bisa menambahkan juga terkait dengan Hansard dan risalah praktiknya seperti apa. Tapi pada prinsipnya sama tadi yang sudah disampaikan Mbak Dina. Pertanyaannya Bu Titi terkait dengan pertanyaan Mas Evelyn dengan adanya teknologi transkripsi meningkatkan akurasi risalah rapat. Sepemahaman kami dari diskusi kami di Parlemen Indonesia sempat menggunakan Hansard juga, Mas Evelyn, tetapi kembali lagi yang tadi saya sampaikan, bahkan dari Parlemen Australianya pun mengakui salah satu kelemahannya Hansard adalah dia sensitif to English, tapi dia tidak sensitif ke bahasa yang lain. Sedangkan kalau ini kita gunakan di Indonesia, basic language kita bahasa Indonesia dengan segala dialeknya, ini memang tidak bisa kemudian serta-merta kita pakai di Indonesia, lalu kita berharap sama nih risalah kita langsung jadi gitu ketika rapatnya selesai risalahnya jadi. Jadi memang itu salah satu yang bisa kita adopsi, tetapi tidak bisa kita langsung kita tempel, kita pakai di Indonesia gitu. Ini sama dengan pertanyaannya Pak Marno, juga sama terkait dengan risalah secara overview, itu yang kami bisa sampaikan. Izin Mbak Dela, apakah kami melanjutkan ke pertanyaan berikutnya atau dari Mbak Dela? Iya, silakan Ibu. Untuk Oke, dipersilakan. izin ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Pak Anggoro, pertanyaannya adalah apakah sidang-sidang parlemen Australia berlangsung sampai malam dikaitkan dengan work-life balance. Jadi apa ya, fun fact di Australia adalah setelah secara umum di Australia itu hari efektifnya berakhir lebih cepat. Jadi mereka ketika selesai jam kerja sudah tidak ada lagi kemudian mereka mau apa ya, diganggu gitu ya, dicolek-colek terkait dengan pekerjaan. Kalau udah jam kerja selesai ya sudah gitu. Kalau udah jam pulang ya pulang gitu. Mereka sangat menjunjung tinggi work life balance. Tapi ternyata di parlemen tidak bisa seperti itu, Pak. Jadi kami juga mempertanyakan ketika kami berkunjung ke parlemen apakah sidang itu berlangsung sampai malam. Ternyata sama saja di sana juga masih banyak sidang yang dilakukan sampai dengan malam, sampai dengan dini hari, terutama ketika mengejar waktu. Jadi kebetulan kemarin kami datang hampir di akhir periode sidang gitu. Kalau misalnya pembahasan RUU itu tidak diselesaikan di periode itu, maka mereka harus start zero di periode berikutnya. Maka ya lembur gitu. Mereka bisa sampai jam 2, jam 3 pagi sidang di parlemen. Bahkan di hari terakhir masa sidang, Parlemen Australia itu mengesahkan 31 RUU dalam jangka waktu 1 hari gitu kan, dan itu tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam
selesai jam 4 sore gitu kerjanya. Jadi work life balance-nya ada, tetapi ada juga tanggung jawab yang harus dilakukan dalam kurun waktu yang memang time frame-nya tuh tight gitu. Mbak Esther ada yang mau ditambahkan? Iya, itu kurang lebih sama dari Mbak Dina. Betul Pak, tetap pada praktiknya tidak se-work life balance itu gitu ya. Jadi kalau memang mengharuskan, karena memang ada beberapa juga yang disampaikan juga langsung ketika kita mengunjungi ke Parlemen Victoria. Kami juga sering kok lembur sampai malam, yang sampai malam. Tetap apabila ada dibutuhkan untuk kerja lembur gitu ya, mereka juga tetap masuk gitu ya, tetap masuk melaksanakan tugas. Oke, terima kasih Mbak Dina, Mbak Esther. Oh iya, boleh nanya satu lagi nggak? Work life balance-nya mungkin seperti itu ya. Kalau di sana sepenglihatan Mbak Dina dan Mbak Esther, bekerjanya apakah ada yang bisa work from anywhere seperti itu atau memang masih harus ke kantor semua? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Anggoro. Sepenglihatan kami kemarin, Mas, tapi karena kami ini tidak bisa dapat kesempatan juga untuk langsung datang ke gedung seperti keserjenannya gitu ya, kita nggak bisa lihat langsung. Cuma itu saya pernah dapat kesempatan juga bisa mengunjungi Queensland Parliament di kegiatan yang sebelumnya, bukan bagian dari kegiatan ini. Nah, di situ saya dapat kesempatan bisa langsung ikut lihat gitu ya, bagaimana teman-teman PNS-nya gitu ya, kesekjenannya bekerja, dan mereka masuk kantor Mas, jadi tidak WFH gitu ya, karena kami juga sempat bertanya gitu sebenarnya kenapa nggak menerapkan sistem WFH juga. Jadi kita menyampaikan karena memang pekerjaannya sangat dinamis, sangat cepat gitu ya. Jadi mereka juga merasa WFH untuk beberapa hal tidak efektif juga karena pekerjaannya yang sangat dinamis juga gitu ya, membantu anggota parlemen. Jadi waktu itu saya dapat kesempatan di Queensland Parlemen, mereka masuk kantor gitu, work from office, bukan work from home. Itu. Oke, siap. Kasih banyak, Mbak Esther. Sama. Ya, izin menambahkan Mas Anggoro terkait dengan pertanyaan WFH. Untuk di parlemen memang agak yang kami temui memang agak sulit ya, karena memang kami bertemu dengan yang handle risalah, kemudian yang handle jadwal, itu memang mereka sangat melekat dengan proses dinamis di parlemen itu sendiri. Tetapi memang ada bagian yang di bagian Victoria yang lain gitu, itu seperti misalnya di University of Melbourne, itu mereka sudah tidak lagi mewajibkan 5 hari ke kantor gitu, jadi mereka bisa melakukan WFH. Jadi sebenarnya tidak secara general, tetapi disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing gitu. Kebetulan yang kami ketemu di parlemen, ya kalau di risalah, kemudian risalahnya harus WFA, padahal mereka harus mengaktifasi mic, mengatur timing, itu kan lebih nggak mungkin ya Mas gitu. Jadi ada WFA, tetapi memang disesuaikan dengan job desk-nya masing-masing. Terima kasih banyak, Mbak Dina. Oke, lumayan banyak ya pertanyaannya. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mas Farhan Riyandi. Pertanyaannya ada beberapa, mungkin satu yang Mas yang bisa dijawab. Shadow minister itu seperti apa? Apakah ada struktur kantornya? Juga layaknya ministry atau hanya MP yang ditunjuk menjadi shadow minister? Mbak Esther bisa dijawab? Pertanyaan bagus ini Mas Farhana. Ini saya juga tanyakan Mas waktu di kelas. Shadow minister ini berarti nanti butuh gedung lagi dong. Ada gedung shadow minister gitu. Nah ternyata tidak seperti itu praktiknya Mas Farhan. Jadi shadow minister ini dia tidak punya gedung khusus, isinya adalah shadow minister dan staff-staffnya gitu. Jadi yang hanya punya gedung khusus itu hanya untuk ministernya, sedangkan shadow ministernya bekerja tidak di gedung khusus gitu ya, bekerja bisa di mana saja gitu, karena pada prinsipnya shadow minister ini kan both of the shadow minister and minister is also member of parliament, jadi mereka sebenarnya sudah punya ruangannya masing-masing di parlemen gitu ya. Tapi kalau untuk
yang ditunjuk sebagai minister juga memang ada gedung khususnya, tapi kalau untuk shadow minister itu tidak ada gedung khususnya. Dan apa Council Upper House DPD berasal dari parpol juga, ada beberapa parpol di Victoria. Nah, kalau untuk Upper House ini sebenarnya tidak bisa disamakan dengan DPD yang ada di Indonesia, Mas Farhan. Jadi Upper House atau Senat ini secara fungsi dan secara kedudukan ini berbeda, karena Upper House ini tanpa ada persetujuan dari Upper House gitu ya, setiap rancangan undang-undang ini tidak bisa diundangkan gitu. Nah, sementara kan DPD juga punya fungsi inisiasi gitu ya, legislasi kalau di Indonesia, tapi hanya khusus terkait dengan sesuai dengan kewenangan DPD gitu ya. Jadi tidak luas seperti Upper House gitu. Dan betul berasal dari parpol juga, karena semua yang ada di parlemen, both of the lower house dan upper house itu semua berasal dari parpol. Dan tetapi ada juga independent member of parliament, Bapak Ibu, kalau di Parlemen Victoria itu. Jadi ada beberapa MP yang tidak berasal dari partai politik manapun gitu. Tapi independent MP ini jumlahnya juga tidak begitu banyak ya. Kemarin juga kami sempat lihat hanya ada pada saat question time itu hanya ada 1 orang gitu, dan ada khusus sendiri benchnya gitu ya untuk independent MP itu. Jadi bisa juga ada dari parpol, ada juga dari yang non partai politik gitu. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Farhan, Mbak Dina ada mau menambahkan tahun anggaran di sana dimulai dan berakhir kapan, atau dari Mbak Sinta mungkin, Mbak Sinta? Oke, Mas Farhan, untuk tahun anggaran, jadi mereka pengesahan APBN-nya itu di bulan Juli. Mulai prosesnya, mulai usulan itu dilakukan dari bulan September di tahun berikutnya gitu. Tetapi untuk pelaksanaan anggaran sebenarnya sama aja, tetap 1 tahun berjalan gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail di sesi terkait dengan penganggaran, termasuk dengan Parliamentary Budget Office yang tadi sudah di-bridging oleh Mbak Sinta. Ini saya ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya Mas Farhan, Mas Caning, dan Bu Yeti sepertinya agak sedikit mirip terkait dengan AKD. Jadi untuk Parlemen Victoria sendiri tidak punya AKD secara spesifik seperti kita, misalnya ada Komisi 1, 2, 3, dan seterusnya, Balek, Banggar, dan seterusnya gitu ya. Tapi punya sistem seperti kalau di kita mungkin seperti Panja. Jadi mereka punya komite disebutnya, topik-topiknya itu spesifik. Jadi misalnya topiknya komite terkait dengan kesejahteraan masyarakat di usia lanjut. Jadi spesifik. Dan di setiap komite itu ada anggota permanen, ada anggota permanen atau anggota full time, ada anggota yang half time. Nah, bedanya apa? Anggota yang half time ini tidak punya suara ketika dilakukan voting pengambilan keputusan. Hasil komitenya itu, hasil outputnya adalah report nanti yang disampaikan kepada pimpinan parlemen untuk topik-topik yang spesifik. Nanti report ini juga akan dikirimkan kepada pemerintah. Hasil dari temuan mereka ini apa? Hasil dari komite ini atas topik itu tuh apa? Pemerintah diberikan waktu 6 bulan untuk menjawab dari hasil laporan ini gitu. Jadi pemerintah tuh harus ngerespon. Nggak cuma diserahkan kemudian pemerintah diem aja nih, tapi pemerintah punya kewajiban untuk merespon hasil temuan atau hasil pengawasan yang dilakukan oleh komite ini dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi ada beberapa ruangan-ruangan yang digunakan untuk rapat, betul ada, di sana juga ada ruang komite. Kebetulan kami kemarin diterima di salah satu ruang komite gitu. Tetapi ruangan ini tidak spesifik, ruangan ini punya komite A, ruangan ini punya komite B gitu. Jadi mereka lebih fluktuatif aja gitu, lebih fleksibel mana yang bisa digunakan. Nah, itu yang kemudian dibantu di-arrange oleh teman-teman parlemen staff seperti itu. Baik, boleh izin menambahkan dari Mbak Dina Yes. pertanyaan terkait dengan
mekanisme pembahasan di Parlemen Victoria apa juga memiliki alur yang sama seperti di sini, mekanisme rapim, rapat bamus, kemudian penugasan ke AKD. Nah, tadi menambahkan dari yang sudah disampaikan dari Mbak Dina juga, tidak ada badan yang spesifik sama gitu ya, ada rapim, bamus, kemudian alat kelengkapan dewan. Tapi pada prinsipnya alurnya secara garis besar itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi nanti ministers itu kan punya lebih banyak yang menginisiasi RU itu dari minister, dan minister itu adanya di mana? Minister itu adanya di lower house, di House of Representative gitu. Jadi setelah dari lower house gitu ya, setelah diinisiasi kemudian dibahas bersama dengan upper house gitu. Tapi secara teknis apakah lewat rapim dulu atau bamus dulu, memang kita tidak dapat informasi yang lengkap gitu ya, karena memang pada prinsipnya badan-badannya berbeda gitu ya, tidak ada rapim, tidak ada bamus. Cuman secara kesekjenan mereka memang punya clerk, punya sekretaris jenderal, dan dari departemen parlamentarinya ini yang membantu proses jalannya sidang gitu. Dan terkait dengan itu tadi pembahasan gitu ya, jadi pembahasannya di upper house dan lower house, dan lebih banyak usulkan naik pertama gitu inisiasinya itu dari bawah dulu, dari minister yang ada di House of Representative. Baik, terima kasih Mbak Esther. Bapak Ibu izin ini sudah dapat reminder dari Mbak Dela bahwa akan diselesaikan di jam 11.20 mengingat hari ini adalah hari Jumat dan terutama yang Bapak-Bapak ada panggilan gitu ya untuk salat Jumat. Mungkin dua pertanyaan terakhir ya yang mungkin bisa kami jawab. Ini ada pertanyaan dari Bu Siti Rahmawati. Izin bertanya, apakah PNS juga dituntut membuat proyek perubahan setiap kenaikan jabatan? Untuk aplikasi atau surat-surat yang butuh pengesahan sudah menggunakan elektronik atau belum, dan pengesahan risalah di parlemen seperti apa? Mungkin saya jawab yang ketiga dulu, Mbak Siti Rahmawati. Kami sempat mempertanyakan apakah dilakukan semacam pengesahan untuk risalah. Apakah risalah rapat kemudian diverifikasi, harus di bookmark, harus dikasih watermark, harus dikasih tanda-tanda tertentu gitu untuk melakukan penguncian bahwa ini tuh dokumen risalah yang asli. Dari petugas yang di Parlemen Victoria menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan itu. Jadi prinsip dokumen yang asli adalah dokumen yang di-download dari laman asli gitu. Jadi dari laman source yang utama, laman source dari Parlemen Victoria. Ketika mendapatkan dokumen di luar itu, maka silahkan meragukan dalam tanda kutip. Jadi tidak dilakukan pengesahan baik itu dalam bentuk risalah rapat ditandatangan siapa, dicap oleh siapa, itu mereka tidak melakukan. Karena seperti tadi yang Esther sampaikan, Hansard atau risalahnya itu akan langsung diupload secara real time. Jadi memang tidak dilakukan pengesahan. Jadi dokumen aslinya yang mana silahkan di-download dari website yang terpercaya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ya silahkan downloadnya dari dpr.go.id gitu. Di luar itu ya silahkan diragukan gitu. Secara sederhananya seperti itu. Untuk proyek perubahan kebetulan memang kami tidak sesi tanya jawab yang kami lakukan cukup padat gitu ya. Jadi kami lebih banyak berdiskusi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai supporting members of parliament atau supporting parlemennya itu sendiri. Jadi untuk kegiatan per PNS-annya kebetulan kami memang tidak mempertanyakan terkait dengan yang itu gitu. Mungkin Mbak Esther ada yang mau ditambahkan? Ya, terkait pertanyaan dengan masa sidang, mungkin ada beberapa masa sidang. Di Victorian Parliament sendiri ada masa sidangnya disebut sebagai sitting period, ada 4 sitting period, ada 4 term. Term 1 itu 29 Januari sampai 4 April, term 2-nya 22 April sampai 4 Juli, term 3-nya 21 Juli sampai 19 September, dan term 4-nya 6 Oktober sampai 19 Desember. Kemudian di sitting day ini juga dibagi Bapak Ibu, ada yang both houses, ada yang lower house dan upper house itu sama-sama ikut masa sidang, ada juga yang hanya assembly saja, masa sidang assembly saja, ada yang masa sidang untuk council saja gitu. Jadi ada beberapa sedikit perbedaan, cuman pada prinsipnya mereka punya 4 masa sidang.
Oke, mungkin pertanyaan terakhirnya ini pertanyaan menarik sebenarnya, dan ini kami juga mempertanyakan ketika kami datang ke gedung parlemen. Pertanyaan dari Mas Vica, apakah di rapat komisi ada makan siang, gitu ya? Ini kami kemarin juga nanya ketika pertama kali kami melihat layout ruangan hearingnya gitu. Kok nggak ada meja? Terus kalau ada makanan ditaruh di mana gitu. Jadi kami juga bertanya apakah ada makan siang, apakah ada snack gitu untuk para anggota parlemen ini. Ternyata jawabannya adalah tidak, dan tidak diperbolehkan ada makanan di dalam ruang parlemen. Jadi tidak disediakan makan siang. Terus salah satu work-life balance mungkin ya yang dilakukan di sana dari sharing yang kami lakukan, bahkan Perdana Menterinya pun belanja ke supermarket sendiri. Jadi anggota parlemen belanja ke supermarket, beli makanan ke kantin, ya jalan sendiri. Karena itu part of memanusiakan gitu, bahwa mereka hanyalah manusia biasa yang sama kok hidupnya sama kayak kita, butuh makan juga, butuh datang beli makan juga, butuh usaha untuk bisa dapat makan, itu juga dilakukan. Jadi tidak kemudian disediakan dan tidak diizinkan memang untuk masuk ke ruang rapat gitu. Mbak Esther, mungkin terakhir ada yang ditambahkan nih, sudah mulai ada kode-kode dari Mbak Dela. Ya, boleh terakhir mungkin Mbak Dela, ini pertanyaan bagus dari Mbak Ica terkait dengan lobby groups yang ada di US dan citizen juries yang ada di Australia. Ini quite different, Mbak, kalau di citizen juries yang di Australia. Kalau di lobby group yang di US kan memang partisipasi publiknya mengundang stakeholder tertentu gitu ya. Nah, kalau citizen juries ini kalau di Australia lebih ke umum, Mbak, lebih ke masyarakat secara luas gitu ya, bagaimana sih tanggapannya terhadap sebuah kebijakan gitu. Nah, sebenarnya juga citizen juries ini lebih ke MP mendengarkan apa tanggapan masukan dari masyarakat, kemudian bisa menjadi pertimbangan gitu. Jadi citizen juries ini juga tidak punya kekuatan hukum gitu ya, bisa mengubah langsung sebuah kebijakan gitu ya, tapi apa yang menjadi suara gitu ya dari masyarakat bisa menjadi pertimbangan gitu. Jadi tidak, kekuatannya tidak sekuat lobby group yang ada di US gitu ya, yang punya memang sesi khusus gitu mengundang beberapa stakeholder tertentu, tapi kalau citizen juries lebih luas gitu. Itu mungkin tanggapan yang terakhir dari kami. Mbak Dela mungkin boleh dilanjutkan. Terima kasih Esther. Terakhir Mbak Dela, Bapak Ibu jika penasaran gitu ya, momen rapat paripurna di sana tuh seperti apa, momen komite itu seperti apa, question time seperti apa, semuanya bisa diakses di YouTube Victorian Parliament. Jadi kalau pengen tahu di sana tuh rapatnya kayak gimana sih dibandingkan dengan rapat di Indonesia, jadi silahkan bisa diakses melalui website di Victorian Parliament maupun di YouTube-nya Victorian Parliament. Ini tuh Mbak Dela, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Esther sama Mbak Dina. Ini ternyata antusiasnya sangat meludak ya. Oke, selanjutnya mungkin sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Oh ya, sesi dokumentasi terlebih dahulu Ibu. Jadi mohon untuk para peserta bisa untuk mengaktifkan kamera ya. Nanti akan saya pandu. Udah. Udah. Oke, untuk saya pertama ya Ibu, Bapak. Saya pandu 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, selanjutnya untuk slide keempat. Ya, selanjutnya untuk slide 5. Oke. Oke, selanjutnya ya, slide kelima. Saya pandu 1, 2, 3.
Ya, selanjutnya untuk slide ke-6. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya untuk slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, sudah. Selanjutnya sudah. Sudah. Oke. Oke. Terima kasih untuk para peserta yang begitu antusias, juga kepada dua narasumber dan Mbak Sinta yang tadi sudah menambahkan saat sesi tanya jawab. Oke, sekian dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dimohon untuk kepada para peserta jangan lupa untuk mengakses link feedback karena untuk keperluan sertifikat. Terima kasih.